Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas untuk modul keempat, yaitu dengan tema program sekuensial atau sequence ya. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari di mata kuliah praktikum Alpro, di mana program sekuensial atau sequence ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat sederhana. Nah, sekuensial itu biasanya proses pengerjaannya itu dari atas ke bawah ya, jarang ditemukan perulangan ya. Jadi di sini sekuensial itu biasanya sekali lagi hanya digunakan untuk program-program atau menyelesaikan permasalahan yang masih bersifat sederhana. Nah, di sini masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan sekuensi saja biasanya hanya satu masalah kecil ya, atau masalah yang masih bersifat sederhana, atau masalah tersebut berdiri sendiri. Nah, kalau menggunakan struktur kontrol algoritma, struktur tersebut yang digunakan juga masih bersifat sederhana ya. Kemudian sequence merupakan sederet instruksi primitif atau aksi yang dieksekusi atau dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Ya, jadi dia berurutan dalam mengerjakannya. Nah, di sini ada sequence itu dibagi menjadi dua, yaitu terdapat sequence yang jika diubah urutannya atau urutan instruksinya maka akan mempengaruhi eksekusi program, dan juga ada sequence yang jika diubah urutannya dia tidak akan mempengaruhi eksekusi program, artinya akan tetap. Nah, di sini terdapat pretest tapi Anda abaikan saja ya. Tapi kita bahas pretest di sini yaitu untuk membuat flowchart dan pseudocode untuk menghitung rupiah yang harus dibayarkan saat kita menggunakan jasa warnet ya. Oke, mungkin sekarang sudah jarang ya karena internet sudah banyak, wifi di mana-mana. Tapi kalau zaman dulu itu warnet itu sangat diperlukan dan banyak peminatnya. Tapi di sini tidak masalah ya, kita bahas saja. Nah, untuk menggunakan warnet berarti kita harus tahu tarif per jamnya itu berapa, kemudian berapa lama kita menggunakan jasa warnet tersebut ya. Nah, untuk menghitung berapa lama kita menggunakan jasa warnet tersebut, maka ada waktu mulai dan waktu selesai. Nah, di sini ada waktu mulai, waktu selesai, tipenya adalah integer ya. Kemudian tarifnya juga tipenya adalah integer. Waktu mulai dan selesai ini kita inputkan. Kemudian lama, kemudian ada biaya yang dibayar, di sini juga integer. Nah, di sini dia sebagai output. Lamanya itu berapa, biaya yang harus dibayarkan itu berapa. Oke, misalkan di sini tarif per jamnya yaitu Rp100. Nah, langkah berikutnya kita harus memasukkan jam mulai atau waktu mulai kita menggunakan warnet itu pukul berapa. Kemudian waktu selesainya pukul berapa. Setelah kita ketahui waktu mulai dan selesai, kita bisa hitung lamanya. Di mana lama menggunakan warnet tersebut itu berasal dari waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kemudian kita bisa menghitung biayanya setelah ditemukan lama penggunaan warnet tersebut, di mana biaya sama dengan lama kali tarif. Nah, setelah itu baru bisa kita tampilkan. Sekarang kita lihat untuk flowchartnya ya, sesuai bagian deskripsinya. Langkah pertama kita tentukan tarif. Nah, di sini memberikan nilai awal. Ini menggunakan simbol persegi 6 ya, tentukan tarif. Kemudian masukkan jam mulai ya. Kemudian masukkan jam selesai. Nah, di sini kemudian hitung lama di mana lama itu sama dengan jam mulai atau jam selesai ya, di sini dideklarasikan sebagai jam 2 dan menit 2. Di sini kita jadikan menit semuanya ya. Berarti jam 2 atau jam selesai dikurangi jam mulai dikalikan 60 ditambah menit selesai dikurangi menit mulai ya. Jadi di sini nanti dalam bentuk menit bukan jam. Kemudian biaya atau tarifnya, nah 1 jam itu kan 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Nah, dari lama ini atau di sini LJ harusnya di sini lama ya. Kita tentukan kita buat menjadi jam. Jadi dia total menitnya dibagi dengan 6. Oke, dibagi dengan 60. Nah, untuk sisa menitnya berarti di sini kita menggunakan mode
ya. Kita gunakan mode di mana di sini menit di mode dengan 60. Nah, setelah itu kita baru bisa menampilkan lama kita berinternet itu berapa jam dan berapa menit. Di sini dipanggil LC untuk jamnya dan LM untuk menitnya. Kemudian di sini tampil biaya ya, tapi di sini sepertinya belum dihitung biaya atau lama tarifnya ya. Nah, di sini ini sudah ya dihitung tarifnya. Jadi di sini tampil biayanya, tampil berapa lama kita menggunakan warnet tersebut. Oke, kita lanjutkan. Untuk praktikumnya, cobalah program untuk menghitung pembayaran warnet berikut. Jadi sesuai dengan algoritma, kemudian sesuai dengan pseudocode, sesuai dengan flowchartnya, kita bisa buat programnya ya. Nah, di sini kita deklarasikan variabel, di mana variabel ini dikumpulkan menjadi struct ya. Jadi ada jam, kemudian ada menit dalam struct jam. Ya, struct jam ini karena nanti J1 dan J2, J1 itu untuk jam mulai, J2 untuk jam selesai, komposisinya sama-sama ada jam, kemudian ada menit, maka di sini kita buat nama variabel yang baru, yaitu jam dengan nama baru J1 dan J2. Nah, apakah boleh seperti ini dibuat dua nama baru? Boleh. Jadi kalau kita akan mengakses jam untuk J1, kita tuliskan J1 titik J. Untuk menit untuk J1 kita tuliskan J1 titik menit. Kemudian untuk jam selesai kita tuliskan J2 titik jam. Menit selesai kita tuliskan J2 titik menit. Kemudian selain itu ada menit, kemudian bayar. Menit ini adalah lamanya kita menggunakan warnet tersebut. Bayar ini adalah total biaya yang harus kita bayarkan. Oke. Kemudian di sini ada tambahan ya, car jawab ini untuk kembali ke menu awal ya, kembali ke menu awal. Oke, kita lihat dulu untuk programnya. Nah, di sini menggunakan sistem CLS. Artinya apa? Karena di sini nanti ada menu yang disediakan untuk kembali mengulang program tersebut atau tidak. Nah, kita lihat di sini di bawah. Anda mau mengulang program ini, ya itu untuk ya, N itu, Y itu untuk ya, N itu untuk no. Disimpan di dalam jawab ya. Kita gunakan perulangan do, kemudian di sini while. Jadi akan dikerjakan ini dulu ya, yang semua statement di bawah do sampai while, di mana jawab sama dengan Y kecil atau Y besar. Jadi selama jawab itu sama dengan Y kecil atau Y besar, maka semua statement yang berada di bawah do, nah ini do ya, ini adalah kurung kurawal buka setelah do, dan ini adalah kurung kurawal tutupnya do. Jadi akan dikerjakan semuanya ini. Oke, kita mulai dari awal. Program menghitung biaya warnet. Nah, kita masukkan jam mulainya ya. Dimana masukkan jam mulainya terdiri dari jam. Kita simpan di dalam J1. Jadi J1 itu untuk mulai ya. Kemudian J karena ini adalah jam. Kemudian masukkan menit mulai. Di sini kita simpan dalam J1 titik M karena di sini menit. Kemudian jam selesai. Masukkan jamnya, kita simpan ke dalam J2. Kemudian titik J ini variabelnya. Kemudian masukkan menit, kita simpan menit selesai, kita simpan dalam J2 titik M karena di sini adalah menit. Kemudian setelah itu mengubah dari jam ke menit, kita jadikan menit semua ya. Berapa lama kita menggunakan warnet tersebut? Berarti di sini jam selesai dikurangi jam mulai ditambahkan dikali 60, kemudian ditambahkan menit selesai dikurangi menit mulai. Nah, di sini jam selesai itu adalah J2 titik J dikurangi jam mulai J1 titik J, kemudian kita jadikan menit, makanya di sini dikalikan 60, kemudian ditambahkan menit selesai dikurangi menit mulai.
ya. Di sini disimpan sebagai menit. Kemudian untuk menghitung total bayarnya berarti menit dikalikan 100 ya, menit dikalikan 100. Ini untuk pemberian nilai awalnya 100 rupiah ya, tapi 100 rupiah ini untuk per menit ya, bukan per jam ya, per menit bukan per jam. Kemudian untuk tampilannya ya, biaya warnet per menitnya yaitu 100 rupiah. Nah berarti lama berinternet kita panggil menit, karena di sini kita jadikan satuan jam, berarti menit dibagi 60 ya, div 60. Div itu adalah hasil bagi. Kemudian menitnya berarti sisa hasil bagi. Kita pakai menit kemudian mod 60. Nah, di sini sisa hasil baginya satuannya adalah menit ya. Jadi berapa jam, berapa menit lama berinternetnya. Kemudian untuk total bayarnya di sini kita panggil variabel bayar. Nah, di sini ada menu, apakah Anda ingin mengulang ke program ini? Ya. Jika iya, maka kita bisa tuliskan Y besar atau Y kecil. Kalau kita pilih ya, maka do-nya akan dikerjakan ya. Semua perintah yang berada di dalam do ini ya akan dikerjakan. Jadi di sini sistem CLS artinya tadi yang sudah kita jalankan, kita masukkan jam berapa, menit berapa, itu akan bersih ya, karena di awal kita langsung bertemu sistem CLS. Kemudian akan dijalankan lagi ini, program menghitung biaya sampai dengan total pembayaran. Oke, berikutnya ada post test ya. Post test ini harus Anda kerjakan. Buatlah program untuk menghitung total keuntungan investasi sesuai dengan jangka waktu investasi. Ya, di sini nanti ada screenshotnya. Nah, seperti ini. Menghitung total investasi. Modalnya Anda masukkan di sini adalah 3 juta. Tahun awal investasi 2012. Bulan awal investasi yaitu dari bulan 1 sampai bulan 12. Di sini saya masukkan 2. Tahun ambil investasinya yaitu 2015, berarti selama 3 tahun. Bulan ambil investasi yaitu bulan 3, berarti 3 tahun 1 bulan. Nah, lama berinvestasinya kita jadikan sebagai bulan ya, nanti dari tahun Anda konversi ke dalam bulan. Kemudian bunga per bulannya di sini adalah 1% dari modal. Berarti di sini Anda lakukan perhitungan ya, di sini perhitungannya 1% dikalikan 3 juta. Berarti 0,01 kali 3 juta. Nah, di sini hasilnya adalah 30.000. Nah, total keuntungan itu berarti bunga per bulan dikalikan lama investasi. Berarti 37 bulan dikali per bulannya 30.000, di mana total keuntungannya adalah 1.110.000. Nah, jadi kalau kita akan ambil investasi, berarti nominal yang kita terima adalah modal awal yaitu 3 juta ditambahkan total keuntungannya yaitu 1.110.000. Jadi total 4.110.000. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.